Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adillah au udallah au azillah au uzallah au azlimah au udlamah au ajhalah au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian, kita melanjutkan mempelajari kandungan ayat demi ayat surah Al-Kahfi. Untuk hari ini kita melanjutkan ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal. وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وترى الشمس, dan apabila Anda melihat matahari, idza tala'at, ketika terbit, tazawaruh atau tazawaruh bisa dibaca dua. Matahari itu akan condong, memiring an kahfihim dari goa, dzatal yamini ke arah kanan. Wa idza gharabat, dan apabila matahari itu terbenam, taqriduhum dzatashimal, maka matahari itu akan meninggalkan, menghindar dari ashabul kahfi, sinarnya itu menyingkirkan dzatashimal ke arah sebelah kiri. Wahum fi fajwatin min, sedangkan ashabul kahfi fi fajwatin, berada di ruang yang luas, minhu dari gua itu. Dzalika, hal itu, min ayatillah, termasuk tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaannya. May yahdillah fahuwal muhtad, barang siapa yang oleh Allah diberikan petunjuk darinya, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, falan tajidalahu waliyam mursyida, niscaya engkau Muhammad tidak akan mendapatinya baginya pelindung dan pemberi petunjuk. Ayat ini mengisahkan ashabul kahfi ketika beliau-beliau dan hewan yang mengikutinya itu dalam keadaan tidur. Ketika ashabul kahfi itu tidur, dan ketika
matahari terbit, maka sinar matahari yang panas menyengat itu tidak mengena pada tubuh-tubuh beliau-beliau. Kenapa? Karena tujuannya agar sengitan panasnya matahari itu tidak mengenai mereka. Hal ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha kuasa untuk merubah sesuatu yang logika, yang rasional menjadi hal-hal yang irasional, tidak masuk akal. Biasanya kalau matahari itu terbit dari arah timur, maka orang-orang yang berada di timur, bangunan-bangunan tinggi, itu terkena sengatan matahari. Ketika terbenam dan kebetulan orang itu berada di sebelah gedung-gedung atau bangunan-bangunan tinggi di sebelah baratnya, maka akan terkena sengatan matahari. Tapi hal itu tidak berlaku kepada kekuasaan Allah ketika Allah berkehendak yang lain. Meskipun matahari itu terbit, yang biasanya sengatan matahari itu masuk ke dalam goa, dan dalam goa itu adalah ruangan yang luas, namun sengatan matahari itu tidak sampai mengena para ashabul kahfi untuk menjaga tubuh mereka yang tidur ratusan tahun agar tidak rusak. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah ketika Allah berkehendak hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu sangat kuasa untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan akal manusia. Seperti ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya sinar matahari itu adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah, dan bukan karena sebab adanya matahari. Memang Allah menciptakan sinar matahari itu untuk kemanfaatan manusia. May yahdillah fawal muhtad. Orang yang bisa mengambil ibrah, mengambil hidayah dari cerita ini, bahwasanya Allah itu kuasa melakukan sesuatu yang di luar akal manusia, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi semua tentang agama itu tidak harus rasional, tidak harus masuk akal. Yang irasional saja itu harus kita imani. Yang tidak masuk akal saja harus kita yakini. Jadi ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus mengandalkan kekuasaan Allah, tidak mengandalkan akal saja, karena kadang akal ini tidak mampu untuk melihat kenyataan yang ada. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Dan apabila Allah sudah ingin menyesatkan hambanya, maka tidak ada lagi pelindung dan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepadanya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ayat ini menggambarkan bahwa kita harus bersyukur karena sudah diberikan hidayah, yaitu keimanan, kepercayaan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Karena banyak orang yang walaupun mereka disuguhkan Al-Quran, mereka tetap tidak beriman. Meskipun mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain, mereka tidak tersentuh hatinya. Dan banyak pula orang yang tersentuh hatinya gara-gara membaca Al-Quran.
Al-Quran ini adalah salah satu petunjuk yang harus kita fahami bersama dan harus kita pelajari bersama. Dan Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang dalam hatinya cinta kepada Al-Quran. Kita melanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu tentang kebesaran Allah. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum rukud. Wa tahsabuhum, dan Anda mengira, seandainya kita melihat mereka, para ashabul kahfi, ayqadhan, kita kira mereka dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Kenapa? Karena ketika saat mereka tidur, mata atau penglihatan mereka itu tidak memejamkan, tapi tetap terbuka, seakan-akan mereka tidak tidur. Kalau kita mendatangi mereka, mungkin kita ketakutan karena anjing melihat kita, karena para ashabul kahfi itu tidak tidur. Wahum rukud, dan padahal mereka itu dalam keadaan tidur. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa yang tampak terlihat oleh mata kita tidak mewakili apa yang tersirat di balik apa yang kita lihat itu. Buktinya ketika ashabul kahfi ini kelihatan tidak tidur, ternyata mereka itu dalam keadaan tidur. Jadi untuk menentukan apakah itu benar atau tidak butuh proses, butuh fakta yang valid. Oleh karena itu di zaman akhir ini, ketika kita melihat video-video yang kesannya itu membuat kita resah, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah tabayun. Klarifikasi apakah video itu benar atau tidak. Khawatir hoak, khawatir video itu merupakan kebohongan. Oleh karena itu dari ayat ini ada pelajaran penting harus kita ambil, bahwasanya hal yang kita lihat tampak oleh mata itu belum tentu benar, belum tentu itu fakta. Wa nuqallibuhum dzatal yamin, dan kami bolak-balikkan mereka dzatal shimal, dzatal yamin wa dzatal shimal. Ketika mereka ashabul kahfi itu tidur, oleh Allah ada yang mengatakan yang bolak-balikkan itu Allah, muqallibnya itu Allah, dan ada juga yang mengatakan yang membolak-balikkan itu malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Li'alla ta'kulal ardu luhumahum, agar hewan-hewan yang ada di tanah itu tidak memakan tubuh ashabul kahfi ini. Wa kalbuhum basitun dzira'aihi, sedangkan anjing yang mengikuti mereka itu tangan, zira itu tangan, kan anjing itu tidak punya tangan, itu maksudnya kaki depan. Kaki depannya itu diselonjorkan bil wasid, di teras goa. Ketika ashabul kahfi itu membalikkan badannya, anjing pun membalikkan badannya mengikuti. Anjing ini adalah salah satu hewan yang masuk surga. Kenapa? Karena anjing ini cinta kepada kekasih Allah, yaitu orang-orang soleh. Dengan ini kita tahu, bisa diambil ibrah pelajaran. Anjing saja yang cinta kepada orang-orang soleh yang dekat dengan Allah itu memiliki keberkahan
bisa membuat anjing ini masuk surga. Apalagi manusia yang cinta kepada orang-orang soleh, hatinya bertaut cinta kepada orang-orang soleh, itu juga memiliki keberkahan tersendiri. Oleh karena itu, pelajaran penting pada ayat ini bahwasanya anna hubbas solihin, mencintai orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, wara, rajin ibadah, tidak suka bermaksiat kepada Allah. Orang-orang soleh ini tidak suka melihat aib-aib orang-orang mukmin yang lain. Ketika kita berjumpa dengan orang soleh seperti ini, kita harus cinta kepadanya, kita harus berta'alluq hati kepada mereka, karena hubbus solihin wa ta'alluqu bihi, mencintai orang-orang soleh dan bertaut hatinya kepada mereka, yurisul khairul azimah, itu memberikan keberkahan yang agung, wal fauzah bi jannatin naim, dan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Andai kamu Muhammad, ini khitab ditunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun maksud dari ayat ini juga kepada siapapun yang andai kata melihat ashabul kahfi, lawallaita minhum firara, niscaya akan berbalik arah, kabur. Wala mulitah minhum ru'ba, dan akan dipenuhi minhum dari mereka ru'ba, rasa takut. Kenapa? Karena ketika memasuki goa, dilihatnya orang-orang atau penghuni ashabul kahfi itu dalam keadaan terbangun, tidak tidur. Ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Riwayat ini didapatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah berkata, "Ghazawna ma'am Muawiyah." Saya itu ikut perang di negara Romawi. Famarorna bil kahfi alladhi fihi ashabul kahfi. Kemudian saya melewati gua yang di dalamnya itu dihuni oleh ashabul kahfi. Kemudian Muawiyah berkata, faqalah Muawiyah, "Lau kushifah lana an haula'ih nadharna ilaihim." Seandainya gua ini dibuka, kita akan melihat ashabul kahfi. Faqalah Ibnu Abbas, qad muni'ah min dzalika man huwa khairum minkah. Jangankan kamu, orang-orang yang lebih baik daripada kamu itu juga tidak bisa melihat mereka. Artinya banyak hal-hal yang di luar pandangan kita yang seandainya kita melihat, kita akan terkejut. Namun diberi batasan oleh Allah agar kita tidak melihat apa-apa yang di luar kemampuan kita. Banyak hal-hal yang menakjubkan daripada ini, namun Allah tutup kecuali Allah berkehendak membukakan hijab sehingga kita bisa melihat. Dari ayat ini dapat memberikan pelajaran penting bahwasanya ketika kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, itu terkadang lebih baik dari itu, karena ketika kita melihat hal-hal yang gaib, kita akan merasa takut atau mengalami hal-hal yang lain.
Kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Inilah yang dimaksud lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Andai kamu Muhammad melihat mereka Ashabul Kahfi, niscaya kamu akan berpaling dan dipenuhi rasa takut. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Wa kadzalika ba'atsna, dan demikianlah kami bangunkan mereka setelah para Ashabul Kahfi itu tidur lama. Allah bangunkan mereka tujuannya liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum, salah satu di antara mereka bertanya, kam labistum, sudah berapa lama kamu berada di sini? Qalu, mereka menjawab, labisna yauman aw ba'da yaum, kita sudah tidur 1 hari atau setengah hari. Kenapa? Karena mereka itu masuk ke dalam gua itu ketika terbit matahari. Kemudian ketika mereka dibangunkan oleh Allah itu di waktu sore. Jadi seakan-akan ini hari berikutnya atau hari yang sama ketika kita masuk, tapi sudah sore. Ada satu yang berkata, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Sudah, jangan menduga-duga. Allah yang maha tahu berapa lama kalian berdiri. Ini juga menggambarkan bahwasanya praduga itu tidak mewakili fakta yang ada. Kita tidak boleh menvonis atau bersuudzon kepada hal-hal yang tidak kita ketahui. Kalau kita sudah berhasil tidak suudzon kepada makhluk Allah, insya Allah hati kita selamat. Insya Allah hati kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita salim, bersih dari praduga yang membuat kita berdosa. Ada perkataan yang menarik dikatakan dari salah satu pemuda Ashabul Kahfi ini, Rabbukum a'lamu bima labistum. Jangan mengandalkan praduga kalian, karena Rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhanmu yang lebih mengetahui bagaimana yang terjadi ketika kita tidur. Tuhanmu yang lebih mengetahui berapa lama kita tidur. Kemudian setelah mereka berbincang-bincang, mungkin dirasalah lapar, salah satu di antara mereka mengatakan, faba'atsu ahadakum. Mereka mengutus salah satu di antara mereka, biwarikikum, dengan mata uang yang terbuat dari perak. Hadihi ilal Madinah. Pergi ke sebuah kota, falyandur ayyuha azka ta'ama, kemudian carilah makanan-makanan yang paling halal. Azka ta'ama, paling enak. Kenapa? Karena dugaan mereka masyarakatnya itu masih non-muslim. Kenapa? Karena ketika kita membeli makanan kepada non-muslim, khawatir daging-daging yang mereka suguhkan itu sembelihannya tidak memenuhi kriteria sembelihan secara syariat. Oleh karena itu ketika kita membeli makanan, khususnya yang berupa daging atau yang lain sebagainya, kita harus membeli dari penjual-penjual yang muslim. Kenapa? Karena khawatir sembelihan daging yang mereka suguhkan, yang disuguhkan oleh orang non-muslim, itu tidak disembelih secara syariat.
kita ketahui bahwa orang-orang atau umat muslim itu sesembelihannya ada aturannya sendiri. Dan ada pelajaran penting juga yang kita bisa ambil dari perkataan pemuda Ashabul Kahfi ini, Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhanmu yang lebih mengetahui terhadap apa yang kita alami. Ini menggambarkan bahwa mereka itu tafwid, berpasrah kepada Allah, ihtiyaton, berhati-hati, tidak mengandalkan praduga karena berhati-hati khawatir salah. Wa husnuh adzabin, dan moralitas yang tinggi, adab yang bagus. Kenapa? Karena tidak mengandalkan praduga, memasrahkan apa yang terjadi dan tidak diketahui itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan falyanzur ayyuha azka ta'ama telah kami sampaikan tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan falyanzur ayyuha azka ta'ama adalah carilah makanan-makanan yang paling halal. Kenapa? Khawatir yang dibeli adalah makanan-makanan yang belum bersertifikat halal, atau sembelihan daging yang dibeli itu masih tidak melalui proses sembelihan sesuai syariat Islam. Faliyatikum birizqim minhu. Kemudian bawalah rizki itu wal yatalattaf, dan kamu melewati daerah itu hati-hati agar kamu tidak dikenal. Karena kenapa? Praduga Ashabul Kahfi ini masih di waktu yang sama, khawatir diketahui oleh raja atau masyarakat yang zalim sehingga mereka dipaksa untuk masuk agama mereka. Padahal ketika mereka bangun, rajanya sudah berganti, rajanya sudah Islam, presidennya sudah Islam, masyarakatnya sudah diganti masyarakat yang baik. Wala yushironna bikum ahada, jangan sampai ada salah seorang mengenali identitas dirimu. Oleh karena itu, ketika kita memasuki suatu daerah, tidak dikenal awal-awal itu kadang penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak dikenal, maka ketika ada orang yang benci dan tidak mengenali kita, maka tidak akan berbuat zalim kepada kita. Tapi kalau kita mendatangi suatu daerah dan kita langsung dikenal, khawatir orang-orang yang membenci kita itu berbuat hal-hal negatif kepada kita. Maka ketika kita mendatangi suatu tempat, janganlah kita langsung mengenalkan diri, tapi lihatlah apakah sekitar itu adalah orang-orang yang baik atau tidak. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kenapa? Karena ketika mereka mengenalimu, mereka akan membunuhmu atau memaksamu untuk kembali kepada agama yang mereka inginkan, walan tuflihu idzan abada, dan kamu tidak akan bahagia selama-lamanya in uttum fi millatihim, ketika murtad kembali dari agama Islam menuju agama lain yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini Allah menyampaikan ketika kamu dipaksa untuk memasuki agama yang lain tidak akan bahagia? Padahal dalam syariat kita bahwa orang yang dipaksa untuk mengucapkan hal-hal yang membuat kita kafir, tapi hatinya tetap beriman, itu tidak disiksa, tetap bahagia. Itu menandakan
bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak diberikan nikmat keringanan. Ada 3 hal yang membuat kita bahagia. Yang pertama, kesalahan yang tidak sengaja itu diampuni oleh Allah. Lupa itu juga diampuni oleh Allah. Dan hal-hal yang dilakukan secara terpaksa dan tidak dalam hati itu juga diampuni oleh Allah. Oleh karena itu nikmat ini harus kita syukuri. Karena kalau umat-umat terdahulu ketika terpaksa diperintah oleh orang-orang kafir untuk mengucapkan kekafiran, masuk kepada kekafiran, itu tetap disiksa oleh Allah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, rufi'ah an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ada 3 hal yang diampuni oleh Allah, di antaranya adalah ketika kita dipaksa untuk melakukan kekafiran, mengucapkan bahwasanya ada Tuhan selain Allah semisal, na'udzubillah, tapi diucapkan secara terpaksa, maka hal itu diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Karena banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah barokah Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu meskipun dipaksa itu tetap disiksa. Harus mempertahankan keimanannya baik secara zahir maupun batin. Baik secara tampak ataupun rahasia. Tapi kalau umat Nabi Muhammad selama batinnya itu mutmainnun, tetap condong kepada Islam meskipun dia berpura-pura kafir untuk menyelamatkan dirinya, tetap diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika a'tharuna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Wa kadzalika, dan begitulah kami bangunkan mereka. A'tharna alaihim, kami perlihatkan kepada mereka atau orang-orang mukmin seluruhnya, kita termasuk, liya'lamu, agar tahu anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah itu hak. Janji Allah itu pasti terjadi. Hari kebangkitan itu pasti terjadi. Kenapa? Bitoriki annal qadirah ala inamatihim al-muddatat tawilata. Allah yang kuasa membangunkan makhluk Allah yang tidur dengan masa yang sangat lama, dan wa ibqa'ahum ala halihim, sedangkan mereka tidak berubah sedikit pun dalam ratusan tahun tanpa makan. Qadirun ala ahya'il mauta, bahwasanya Allah itu juga kuasa menghidupkan orang yang sudah mati meskipun bertahun-tahun. Ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa janji Allah itu hak, anna wa'dallahi hak. Yang kedua, janji Allah tentang hari kebangkitan itu hak. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu nyaman, tertipu dengan kehidupan dunia, menganggap dunia itu kekal. Ketika mati sudah tidak ada tanggung jawab. Jangan punya pikiran seperti itu. Kita itu ketika sudah mati, itu memiliki tanggung jawab besar akan apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita harus meminimalisir untuk berbuat jahat, baik jahat secara zahir maupun batin. Kenapa? Karena anna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak menyalahi janji. Orang yang sering beramal soleh, janji Allah akan diberikan kehidupan yang baik, dan orang yang beramal buruk, na'udzubillah, diberikan kehidupan yang tidak baik.
wa anna sa'atah la raiba fiha, dan tidak ada keraguan waktu yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu kiamat. Kiamat itu pasti ada. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa kita akan mengalami satu momen yang membuat kita bingung, yang membuat kita lupa kepada saudara kita, mengurusi dirinya masing-masing, yaitu kita akan mengalami hari kiamat. Oleh karena itu, wa anna sa'atah la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu akan pasti datang. Inilah pelajaran-pelajaran penting, bahwa ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita akan mati. Kalau kita sudah ingat mati, kita akan melakukan amal-amal baik. Dan yang kedua, kita akan mengalami momen di hari kiamat. Dan di hari kiamat itu tergantung amal baik kita sekarang. Kalau kita sering beramal baik, insya Allah kita akan bisa melewati kegaduhan hari kiamat itu. Namun ketika kita tidak beramal baik, maka kita akan mengalami kesulitan di hari itu. Mungkin itu saja yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini. Semoga kita bisa menghindari hal-hal yang negatif dan bisa beramal baik. Amin amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.